Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu dengan berjudul metode eliminasi Gauss-Jordan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pemahaman saya yaitu tentang metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss. Dalam hal ini, matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas atau I, yang mana matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Di sini tidak diperlukan lagi teknik penyulihan mundur untuk memperoleh solusi sistem persamaan linier. Solusinya langsung diperoleh dari vektor kolom B hasil proses eliminasi. Dapat kita tulis AX sama dengan B menjadi IX sama dengan B aksen. Lanjut. Dalam bentuk matriks eliminasi Gauss-Jordan dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu di mana A11, A12, A13 dan seterusnya, yang mana maksudnya A11 itu baris 1 kolom 1, kemudian A12 baris 1 kolom 2, begitupun seterusnya. Maka menjadi matriks seperti ini. Lanjut. Solusinya itu di mana A11-nya X1, kemudian A22-nya X2 dan seterusnya. Sehingga pada metode Gauss-naif, metode Gauss-Jordan naif tidak menerapkan tata ancang pivoting dalam proses eliminasinya. Sehingga halnya metode eliminasi Gauss, tata ancang pivoting dan penskalaan juga dapat diterapkan pada metode ini untuk memperkecil galat pembulatan. Lanjut. Ide pada metode eliminasi Gauss adalah mengubah matriks ke dalam bentuk ekselon baris tereduksi. Contohnya diberikan sistem persamaan linier. X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 9, 2X1 plus 4X2 min 3X3 sama dengan 1, 3X1 plus 6X2 min 5X3 sama dengan 0. Maka terbentuklah matriks sistem persamaan linier ini seperti ini. X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 2 sama dengan 9, X1-nya 2, X2-nya 4, kemudian X3-nya min 3 sama dengan 1, X1-nya 3, X2-nya 6, X3-nya min 5 sama dengan 0. Lanjut. Untuk menentukan hasil seterusnya, kita kembali lagi mengingatkan lagi di mana matriks identitas itu diagonal utamanya bernilai 0. Nah, diagonal utamanya itu berada pada matriks persegi, bentuknya persegi. Dia berada di persegi ini. Maka, gimana caranya? Yang pertama yaitu di kolom 1, di mana A21 dan A31 itu harus kita ubah menjadi 0. Bagaimana caranya? Yaitu tahu kan A21-nya ini, kemudian A31-nya ini. Kita harus mengenalkan 2 ini. Caranya untuk mengenalkan A21 yaitu B2, B2-nya 2 min 2 dikurang 2
dikali B1 itu 1, maka hasilnya 0. Kemudian yang A31 di mana nilainya adalah 3, kita harus mengenalkan angka 3 ini. Caranya B3 dikurang 3 dikali B1. Nah, menghitungnya itu tidak hanya 2 ini yang dihitung, tapi yang sampingnya ini juga dihitung. Caranya sama dengan B2, kan tadi sudah yang angka 2, sekarang yang angka 4. B2-nya 4 dikurang 2 dikali 1, hasilnya 2. Kemudian min 3 dikurang 2 dikali B1, hasilnya min 7. Kemudian 1 min 2 dikali B1, B1-nya 9, hasilnya min 17. Begitupun seterusnya. Langkah ke kolom yang kedua pun juga sama. Di sini di kolom kedua, tugasnya kita itu untuk mengenalkan A12 dan A32. Baris A12 yaitu baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Ini. Kita harus mengenalkan angka 1. Caranya gimana? Yaitu 2 dikali B1 dikurang B2. Hasilnya 2. Seterusnya pun begitu. Lanjut ke kolom yang ketiga, di mana tugasnya itu untuk mengenalkan A13 dan A23. A13 berarti baris 1 kolom ke-3. Kita harus mengenalkan min 7. Kemudian A23 baris 2 kolom 3. Berarti harus mengenalkan min 1. Nah, pada kolom ketiga ini kita harus mengenalkan A13 dan A23. Caranya, nah di kolom 3 ini kan yang B3-nya itu pada baris ketiga kolom ketiga itu ada min 1. Nah, agar mempermudah, maka barisan ketiga ini dikalikan dengan min 1. Maka hasilnya menjadi positif 1 dan yang sampingnya min 3 menjadi 3. Kita hitung dari A1 1. B1-nya 2 dikurang 11 dikali B3. 11 dikali B3, B3-nya 0, maka hasilnya 0. Maka A11 hasilnya 2. 0 dikurang 11 dikali B3, B3-nya 0. 11 dikali 0 hasilnya 0, maka di sini hasilnya 0. Begitupun seterusnya sampai hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian kan tugas kita untuk mencari diagonalnya. Nah, mencari matriks identitasnya yang mana matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1. Karena di sini 2, maka karena di sini bernilai 2, seharusnya 1, maka semuanya ini
disederhanakan dengan cara yaitu sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya seperti ini. Yang mana X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 3. Untuk meyakinkan bahwasannya X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya itu benar, maka kita dapat menguji menggunakan persamaan yang awal. Kita ambil salah satu contohnya di sini. Di mana X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 9. Yang mana X1-nya 1, X2-nya 2, kemudian X3-nya 3. 1 ditambah 2 ditambah 2 dikali 3 hasilnya 9. Maka itu berarti hasilnya benar. Selanjutnya, penyelesaian SPL atau sistem persamaan linier dengan metode eliminasi Gauss-Jordan membutuhkan jumlah komputasi lebih banyak daripada metode eliminasi Gauss. Karena alasan itu, metode eliminasi Gauss sudah cukup untuk memuaskan digunakan dalam penyelesaian. Oke teman-teman, mungkin banyak salah dan dalam berucap, dalam mengerjakan. Oke, mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.